Pemirsa, akhir bulan lalu, pemerintah resmi melarang ekspor CPO dan produk turunannya. Badan Pusat Statistik pun mencatat ekspor komoditas CPO secara nilai maupun volume pada April lalu telah mengalami penurunan dibandingkan Maret 2022. Kebijakan pemerintah yang melarang ekspor CPO sejak akhir bulan April berdampak pada kinerja ekspor CPO nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekspor CPO mengalami penurunan secara bulanan, baik dari sisi nilai maupun volume perdagangan. Secara nilai, ekspor CPO tercatat sebesar 2,99 miliar dolar Amerika. Angka ini mengalami penurunan 2,56% secara bulanan. Sementara volume CPO yang diekspor juga mengalami penurunan pada April lalu hingga 10,49% dibandingkan Maret 2022, mencapai 1,93 juta ton. Menurut Kepala BPS Margo Yuwono, jika larangan ekspor berlanjut, maka dampaknya akan terlihat pada neraca perdagangan bulan Mei ini. Volumenya ini tercatat 1,93 juta ton, turun 10,49%, ya, juga dibandingkan bulan yang lalu. Ya. Jadi secara mantuman CPO kita baik secara volume maupun secara nilai sama-sama mengalami penurunan kalau dibandingkan bulan lalu. Ya. Tentu saja ini karena ekspornya dilarang, ya kalau nggak dicabut larangan ekspornya, ya berdampak pada kerja ekspor kita gitu Pak Bidara ya. Sebelumnya pemerintah melarang ekspor CPO dan turunannya dengan mengeluarkan Permendak nomor 22 tahun 2022 tentang larangan sementara ekspor produk CPO beserta turunannya. Hal ini untuk mengoptimalkan ketersediaan minyak goreng sebagai salah satu barang kebutuhan pokok yang diperlukan bagi seluruh masyarakat. Pemirsa, di tengah upaya pemerintah menstabilkan harga minyak goreng serta ketersediaan minyak goreng di pasaran, ada keluhan dari petani kelapa sawit yang mengaku merugi dan melakukan aksi demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dan untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami Bang Andre Rosiade, anggota Komisi 6 DPR RI, Pak Mansteus Darto, Sekjen SPKS Nasional, dan Pak Frans Tambunan, Direktur Utama Holding Pangan ID Food. Saya mau ke Bang Darto terlebih dahulu. Bang Darto, sebenarnya apa saja sih tuntutan dari petani kelapa sawit hari ini? Sebenarnya itu ada kurang lebih 7 asosiasi petani sawit di Indonesia ya, karena saking banyaknya petani sawit kita, itu ada kurang lebih 2 juta petani kelapa sawit dan itu terayomi di beberapa asosiasi petani sawit. Dan kami itu ada 6 asosiasi petani sawit hari ini, itu sebenarnya telah melakukan dialog langsung dengan Pak Menteri Pertanian kemarin, itu dialog secara langsung melalui Zoom, dan juga kepada semua dinas-dinas perkebunan, baik itu provinsi maupun kabupaten, dan dilanjutkan tadi pagi, itu di kantor Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Memang ada juga asosiasi petani sawit yang melakukan demonstrasi, tetapi kami lebih memilih untuk melakukan dialog langsung dengan Kementerian Pertanian. Dan tadi siang juga kami sudah melayangkan surat secara langsung dan sudah dibaca oleh Bapak Presiden melalui Sespri-nya untuk menyampaikan pesan yang kurang lebih sama agar Bapak Presiden bisa mencabut larangan ekspor itu karena sudah berdampak sangat negatif terhadap para petani sawit di daerah. Negatif ini seperti apa, Pak? Apakah ada kerugiannya? Bisa disebutkan seperti apa? Misalnya begini, harga yang ditetapkan oleh pemerintah itu kurang lebih Rp3.700 per kilogram. Dan harga yang berlaku di lapangan itu, terutama petani swadaya. Kalau untuk petani plasma, yang kurang lebih petani plasma itu kan ada kurang lebih 800.000 hektar ya, dan sisanya itu kurang lebih hampir 5 juta hektar. Itu petani swadaya yang memang kurang dari 25 hektar luasannya. Dan yang petani swadaya ini memang tidak terhubung langsung dengan pabrik-pabrik kelapa sawit yang ada di Indonesia. Mereka mensuplai buahnya itu ke Ram, ke Tengkulak, dan harganya itu ditentukan oleh Tengkulak, bukan oleh pemerintah. Dan gap harga antara yang ditentukan oleh pemerintah dan juga oleh
tengkulak yang ada di lapangan itu kurang lebih hampir 1.500 sampai hampir 2.000 rupiah. Jadi petani itu hanya menerima kurang lebih 1.200. Memang bervariasi ya. Ya. Ada yang masih membeli dengan harga 2.000 rupiah, tapi itu tidak terlalu banyak. Bang Darto, betul karena ini akhirnya petani sepakat untuk meminta mencabut larangan ekspor? Ya betul. Sebelumnya itu kan kita itu juga meminta, kami tentunya mendukung sekali inisiatif Bapak Presiden karena ini kan ada runutannya. Pertama itu DMO itu tidak efektif. Terus kemudian yang kedua munculnya mafia minyak goreng itu membuktikan bahwa ada permainan di sana. Kemudian yang ketiga mungkin Bapak Presiden itu sudah mengambil jalan akhir yaitu hentikan aja deh ekspor CPO. Tetapi kami meminta waktu jangan terlalu lama karena rantai ekosistem di sawit itu kan petani sawit swadaya itu sangat tergantung, sangat akut terhadap pabrik-pabrik kelapa sawit yang ada di daerah. Dan pabrik-pabrik yang ada di daerah itu juga sangat bergantung kepada segelintir orang yang memang menguasai, mengontrol hulu hilir industri minyak sawit kita begitu. Jadi ini salah satu ekosistem. Jadi kalau misalnya ekspornya itu dihentikan, itu tentunya akan berimbas. Jadi karena terlalu lama ini mengganggu ekosistem begitu ya, Bang Darto. Betul. Saya langsung saja ke Pak Frans Tambunan begitu yang mana ini berkaitan langsung dengan program pemerintah pilot project distribusi minyak goreng. Ini ada keluhan dari petani, Pak Frans. Apakah ada jalan tengah yang sudah dikomunikasikan dengan pemerintah? Baik, Mbak. Kami menjelaskan bahwa sejak dikeluarkannya Permen Perin 08, di mana minyak goreng kemasan dikembalikan kepada mekanisme pasar, kemudian minyak goreng curah ditetapkan harga HET 14.000, kami dari holding pangan mensupport penuh kebijakan pemerintah lewat mendukung program distribusi dengan bekerja sama dengan Kemenperin, di mana kami mendistribusikan saat ini sudah ke 29 provinsi, sejak Permen Perin 08 dikeluarkan dengan tujuan membantu pemerintah bersinergi dengan swasta, juga dengan teman-teman dari BUMN seperti PTPN, produsen minyak goreng, agar minyak goreng seperti diharapkan Presiden ini bisa ke HET 14.000. Dan hari ini program yang kami luncurkan adalah untuk memperkuat program yang sudah ada, di mana sebelumnya kami sudah mendukung lewat program Simirah Kemenperin. Yang berbeda adalah hari ini kita menyediakan platform untuk bisa mendetek harga 14.000 itu sampai di end user. Jadi harapan kita ini meyakinkan pemerintah dan membantu agar minyak goreng subsidi ini benar-benar sampai ke tangan end user dengan harga HET. Sehingga harapan kita bersama larangan ekspor ini bisa juga segera dicabut dan petani sawit ini bisa kembali mendapatkan harga TBS yang dengan harga normal kembali. Demikian, Mbak. Berarti ada target kapan ini bisa selesai pencabutan ekspornya? Kami diminta untuk mempercepat titik distribusi sebanyak mungkin. Jadi target kami dengan beberapa produsen swasta lainnya yang punya platform, bahwa kita bersinergi sama-sama. Target pertama kita adalah untuk bisa menciptakan 10.000 titik distribusi dengan platform mendetek sampai ke customer dengan harga 14.000. Target kita paling lambat di akhir bulan ini 10.000 titik itu sudah bisa kita lakukan bersama-sama dengan pihak swasta yang punya platform yang lain. Baik, tapi faktanya Pak Frans di lapangan sudah 3 minggu nih kebijakan untuk pelarangan ekspor dilakukan, namun harga minyak di pasaran masih saja belum sesuai target yang diinginkan. Sebenarnya apa sih kendala di lapangan, Pak? Ya, kita lihat memang pada saat larangan ekspor itu bertepatan dengan berapa hari sebelum libur Lebaran, Mbak. Jadi kelihatannya kalau saya lihat ada memang adaptasi setelah libur Lebaran, kemudian tidak semua produsen atau distributor minyak goreng ini aktif kembali. Dan ini di minggu-minggu ini kita lihat sejak pelarangan ekspor, harga minyak goreng kemasan di supermarket kita lihat sudah turun gitu ya. Jadi pasokan ini berlimpah. Harapan kita dalam waktu dekat ini kita bisa melihat impact-nya. Bagaimana minyak goreng mulai terdistribusi melimpah di pasar. Kita tinggal menunggu waktunya saja sebenarnya, Mbak. Oke, baik. Saya ke Bang Andre. Bang Andre, ternyata masih ada babak baru terkait bagaimana pemerintah mengupayakan harga minyak goreng ini. Ada pandangan, Bang Andre? Pertama saya mau tanya dulu Pak Frans. Saya baca berita barusan
pemerintah meluncurkan program menjual minyak goreng curah Rp14.000 per liter. Program bernama minyak Migor Rakyat. Ditargetkan bisa tersebar di 10.000 titik di seluruh Indonesia. Persis yang disampaikan oleh Pak Frans tadi, apakah program Kemendak ini adalah program yang RRI sampaikan tadi? Coba Pak Frans, saya mau nanya dulu. Betul Pak Andre, jadi ini adalah untuk memperkuat program Simira yang sudah ada di Kemenperin. Dengan 10.000 titik ini yang saya katakan tadi yang berbeda adalah kita melengkapinya dengan platform sehingga kita semua baik pemerintah maupun kita bisa mendetek penjualan minyak goreng ini sampai benar-benar dikonsumen dengan harga 14.000. Dalam kaitan sinergi ini kami adalah salah satu penyedia platform yang diminta untuk mensupport program ini untuk bisa menjamin harga minyak goreng subsidi sampai dikonsumen dengan harga 14.000. Jadi berarti kan BUMN kita holding pangan ini diminta menjadi D1 ya. D1 dan D1 sampai ke pasar, memastikan sampai ke pasar bahwa harganya tetap 14.000 sesuai dengan HIT. Betul, sebagai D1 dan sekaligus juga dengan platform ini kita memotong mata rantai dan bisa memastikan kita lewat mitra-mitra yang ada di platform kita itu benar-benar menjual langsung ke end user. Oke. Baik. Oke, bagaimana responnya Bang Andre? Belum ya? Masih ada satu lagi. Itu satu ya. Harapan kita itu betul tercapai. Jangan sampai Permendak nomor 6 gagal, lalu Permendak 11 juga nggak jalan, lalu Permendak 22 soal larangan ekspor sementara juga nggak efektif. Dari awal sama Bang Darto itu kita juga diskusi dan juga dengan direktur dirut RNI dirut holding pangan yang lama itu Pak Arief yang sekarang Badan Pangan di salah satu TV swasta sudah kita ingatkan bahwasanya kita mendukung langkah pemerintah untuk menerbitkan Permendak nomor 22 tahun 2020 untuk larangan sementara ekspor cpo. Harapannya apa? Harapannya agar minyak goreng curah ini bisa terwujud. Tapi memang faktanya ya hampir 3 minggu ini dari 28 April sampai hari ini 17 Mei itu memang harga rata-rata minyak goreng curah itu 17.000. Masih 3.000 di atas harga. Itu pertama. Yang kedua, ya kita sudah mengingatkan dari awal kepada pemerintah untuk betul-betul tegas melaksanakan yang namanya Permentan nomor 1 tahun 2018. Untuk pemerintah bagaimana melindungi nasib petani. Jangan sampai ya petani itu dizolimi. Nah, dari awal kita sudah ingatkan karena sejak Presiden mengumumkan di tanggal 21-22 April lupa. Nah, itu langsung harga TBS itu kan drop. Padahal larangan ekspor itu belum. Jadi ada dugaan dari saya, sekali lagi, pemerintah ini kalah dengan para oligarki ini. Sehingga ini sudah dihitung oleh oligarki ini, mereka tahan saja habis lebaran, ya akan terjadi perlawanan dari petani sawit yang memang ya petani ini merasa terzolimi, di mana harga TBS yang harusnya 4.000 sekarang sudah 1.200, 1.500, dan mereka sudah rugi karena kita tahu HPP-nya kalau tidak salah itu 1.800 ya Bang Darto. Ya bagaimana mereka rugi sekarang, sehingga akhirnya mereka turun ke lapangan berdemonstrasi kepada pemerintah untuk mencabut larangan ekspor nih. Jadi intinya apa? Sekali lagi, peraturan ini macan kertas, pemerintah kalah terhadap oligarki. Nah, untuk itu tentu harus ada evaluasi yang menyeluruh. Ya, harapan saya ya mudah-mudahan 10.000 titik minyak goreng ini yang ditugaskan terhadap holding pangan ini betul-betul tercapai. Dan harapan kita Pak Frans yang disampaikan bahwa akhir bulan ini memang sudah bisa ada 10.000 titik dan dipastikan HET 14.000 itu bisa dinikmati oleh konsumen. Itu benar-benar tercapai di akhir bulan. Ya kalau tidak, itu satu. Yang kedua ya harus ada solusi konkret dari pemerintah. Jangan sekali lagi pemerintah ini kalah sama oligarki gitu. Ini yang saya tangkap seperti itu, bahwa ketidaktegasan pemerintah ya. Dan kita berharap ya kasus ini Kejaksaan Agung juga terus berjalan ya, dan tidak cukup hanya sampai manajer, senior manajer. Karena saya sudah bilang dari awal, kalau tersangkanya korporasi atau pimpinan atau owner perusahaan yang mungkin posisinya ada di luar negeri itu dijadikan tersangka, saya rasa minyak goreng curah itu membanjiri. Seperti itu Mbak April.
Baik-baik, itu ternyata masih banyak sekali PR-PR yang harus dilakukan Ya, pemerintah ini untuk menata satu-satu ya, Bang makanya Andre. besok kami di Komisi 6 akan rapat internal untuk segera menjadwalkan sesegera mungkin untuk memanggil Menteri Perdagangan. Dan saya harap Menteri Perdagangan nanti kalau dipanggil oleh Komisi 6 nggak ada jadwal yang lain. Prioritaskan panggilan Komisi 6 ini supaya apa? Supaya rakyat tahu, karena harapan rakyat ingin tahu informasi yang utuh dari pemerintah. Itu didapatkan dari mana? Dalam rapat kerja antara Komisi 6 dan Menteri Perdagangan yang dilakukan secara transparan dan bisa diakses secara terbuka oleh publik. Bicara soal audiensi, tadi juga para petani kelapa sawit yang melakukan aksi demo, ini sudah dipanggil oleh pihak istana untuk melakukan audiensi. Kira-kira seperti apa hasilnya? Kita akan tanyakan nanti, namun harus jeda terlebih dahulu, Bapak-Bapak. Tetaplah bersama kami di MNC News.